Around you, class. Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung. 9 korban dikabarkan mengandung dan ada salah satu diantaranya yang melahirkan anak kembar di usia 14 tahun. Namun, Komnas Perempuan tak sepakat Heri Wirawan divonis hukuman mati karena bertentangan dengan norma internasional hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Maka dari itu, saya ingin bertanya kepada beberapa orang yang saya temui. Pernah dengar soal Heri Wirawan nggak? Pernah sekilas ya? Pernah. Pernah. Tahu. Kira-kira dampak apa yang terjadi kepada mental health korban? Udah pasti besar sih. Besar banget sih. Pasti besar ya. Melihat dari faktor usianya kan pada saat itu mungkin belum dewasa ya. Kenapanya? Karena satu korbannya diperkosa. Itu mempengaruhi kondisi dia. Mental ya, kita nggak pernah tahu mental setiap orang tuh sekuat apa. Betul. Ada depresi atau ada perasaan yang nggak enak gitu kan. Lalu, apakah hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Heri Wirawan? Dihukum mati ya? Menurut saya sih setimpal. Jadi setimpal semuanya sih. Kalau menurut saya hukuman itu sih tergantung dari pengadilannya sendiri ya. Tapi kalau menurut saya untuk menyangkut kehidupan itu termasuk dalam hak asasi manusia juga untuk hidup gitu. Hukumannya setimpal sih, karena kan hukuman mati. Kalau cuman di penjara seumur hidup, takutnya ada orang-orang juga yang masih ngelakuin hal yang sama gitu. Di penjara pun kayaknya belum tentu membuat dia jerak. Dan kalau misalnya pas proses di penjara ada yang bantu dia keluar dari penjara, itu kan korbannya pasti nggak tenang lagi. Lalu, apakah upaya pemerintah selama ini mengenai penanganan kasus pelecehan seksual ini udah efektif atau belum? Menurut saya belum efektif. Masih kurang. Contohnya kayak di tiap sekolah itu cuman nempelin kayak stiker atau poster-poster sex education doang. Nggak ada interaksi langsungnya gitu. So far yang saya tahu, kalau misalnya kasus pelecehan gini emang ada kayak yang bantu kayak Kak Seto gitu ya. Cuman kalau dampak secara langsungnya kayak wah oke nih, itu belum sih jujur, karena kayak orang masih bingung gitu kalau terjadi kayak gini saya harus melapor ke siapa ya. Terus kayak oh kalau orang kayak gini udah pasti ini mah kayak gini. Kalau misalnya di negara, bukan maksud membandingkan, cuman kalau di negara lain kan orang lebih wah gawat kalau kayak gitu mah udah pasti hukumannya gini. Nah kalau di sini jujur belum ada ya. Contohnya RUU PKS aja sama pemerintah belum disetujuin sampai sekarang. Kayak padahal udah kayak ada Women's March gitu-gitu, tapi kayak belum disahin. Padahal mereka kayak udah tahu gitu di depan mata mereka. Kayak banyak banget kasus-kasus yang marak sampai sekarang. Apakah kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini marak di sekitar Anda? Lalu, apakah Anda bisa beri pesan untuk para korban yang dirugikan gitu? Sering dengar sih, di sekitar aku lumayan sih, karena ada beberapa teman yang sempat cerita ke aku tentang mereka pernah dilecehin gitu. Untungnya nggak ada. Ya kalau sampai terjadi kayak gitu, misalnya kamu bener-bener panik. Biasanya panik kan takut, ya udah aja pergi menghindar. Kalau sampai nggak bisa menghindar ya mungkin cari keramaian yang mungkin kamu bisa rasanya feel ada yang bisa bela kamu gitu. Mungkin sudah menjadi takdir ya. Untuk kedepannya harus lebih mawas diri untuk lebih berhati-hati lagi gitu. Lebih hati-hati aja, jangan gampang nilai orang, sama kalau bisa lebih mengenali aja si orang itu lebih jauh, walaupun itu kayak guru Anda sendiri gitu. Harus berani speak up gak sih? Kayak paling gak buat diri sendiri. Kayak emang sih pasti takut gitu, tapi paling gak dilawan aja gitu. Kalau bisa ditonjok juga enggak. Kasih. Thank you Kak. Kasih Pak atas waktunya. Thank you Kak. Iya sama-sama. Ya,